Pada 1964, Jepang memperkenalkan kereta cepat Shinkansen kepada dunia. Shinkansen bukan hanya sebagai sebuah simbol kebangkitan Jepang setelah perang, namun juga sebagai sebuah terobosan baru. Karena di masa ketika pesawat jet dan mobil pribadi merajalela, Jepang menunjukkan bahwa kereta api, transportasi yang sudah dianggap ketinggalan zaman, masih memiliki potensi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada awal abad ke-20, kereta api menjadi sarana utama untuk berbagai kebutuhan transportasi sehari-hari. Baik sekedar sebagai transportasi untuk berangkat dan pulang kerja, transportasi antar kota, bahkan lintas negara, dengan menawarkan berbagai fasilitas mewah untuk para penumpangnya. Namun situasi berubah drastis pada tahun 1950-an. Karena setelah Perang Dunia Kedua, teknologi pesawat jet berkembang pesat dan membuat industri penerbangan kini mampu mengalahkan kereta api dengan menawarkan waktu tempuh perjalanan yang jauh lebih cepat untuk transportasi jarak jauh. Sementara itu, meledaknya industri kendaraan pribadi juga membuat kereta komuter jarak dekat tidak bisa menandingi fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkan oleh kendaraan pribadi. Pada tahun 1950-an, pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan dana miliaran dolar untuk membangun jaringan jalan tol. Hal ini membuat semakin banyak penumpang kereta api yang akhirnya beralih ke kendaraan pribadi. Bahkan hingga perusahaan-perusahaan kereta api swasta akhirnya memutuskan untuk menghentikan layanan kereta penumpang mereka. Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di negara-negara Eropa, di mana kehadiran kendaraan pribadi serta pesawat juga mulai membuat jumlah angkutan kereta api berkurang. Apalagi masih banyak negara yang mengoperasikan lokomotif uap pada saat itu, yang semakin membuat kereta api terlihat kurang menarik. Sementara pada saat yang sama, Jepang pada saat itu sedang sibuk mengebor gunung untuk membuat terowongan sepanjang 100 km dan membangun lebih dari 3.000 jembatan baru. Semua itu dilakukan untuk membangun sebuah jalur kereta api. Namun jalur kereta ini tidak akan menjadi seperti jalur kereta lainnya yang sudah ada. Ini adalah salah satu proyek kereta api paling ambisius sepanjang sejarah. Jepang menyebutnya dengan nama Shinkansen. Dan kereta yang akan beroperasi di jalur ini akan memiliki kecepatan 2 kali lipat dari jalur kereta Jepang yang sudah ada sebelumnya. Sesuai dengan nama Shinkansen yang berarti jalur cepat baru, jalur baru ini juga dibuat karena lalu lintas perjalanan kereta api yang menghubungkan dua kota terbesar Jepang, Tokyo dan Osaka, sudah terlalu padat dan kapasitasnya tidak bisa ditambah lagi. Jalur baru ini akan dikhususkan untuk layanan kereta penumpang saja. Dan untuk memungkinkan kereta berjalan dengan kecepatan tinggi, maka jalur ini akan menggunakan lebar rel standar internasional serta jalur dengan radius tikungan yang besar. Yang berarti terowongan dan jembatan baru harus dibangun untuk mewujudkannya. Namun untuk segala ambisinya, banyak yang menganggap bahwa Shinkansen hanyalah sebuah kekonyolan yang dilakukan Jepang. Seorang ahli perkereta apian Jepang berpendapat bahwa Shinkansen adalah sebuah hal yang tidak masuk akal. Rel dengan lebar 1435 mm yang dimana diperlukan agar memungkinkan untuk mencapai kecepatan tinggi, membuat Shinkansen tidak akan kompatibel dengan jaringan kereta api Jepang yang sudah ada. Banyak yang bertanya, apa manfaat jika kereta cepat ini hanya akan bisa berjalan pada satu rute saja? Dan apakah segala usaha untuk mewujudkan semua itu akan terbayar? Namun kritikan bukan hanya datang dari sisi teknis saja. Shinkansen merupakan proyek yang sangat mahal, dan selama 5 tahun masa pembangunan, biaya untuk proyek Shinkansen terus melambung tak terkendali hingga hampir mencapai 2 kali lipat dari estimasi awalnya.
Karena hal ini juga, dua tokoh pencetus yang menjadi pemimpin proyek Shinkansen, yaitu Direktur Utama dan Kepala Teknis Kereta Api Nasional Jepang, keduanya mengundurkan diri sebelum proyek ini selesai. Media massa bahkan menjuluki Shinkansen sebagai benteng besar Cina versi Jepang. Sebuah investasi besar, namun juga usaha yang dinilai sesat yang dilakukan oleh Jepang. Ketika negara lain fokus untuk berinvestasi di bidang aviasi dan juga industri kendaraan pribadi. Namun berbagai kritikan tersebut tidak lama lagi akan segera hilang. Pada saat jalur Shinkansen pertama dibuka pada 10 Oktober 1964, seluruh mata dunia tertuju kepada Jepang. Karena Shinkansen membuat mobil-mobil pribadi di jalan tol menjadi tidak ada apa-apanya. Dan juga salah satu rute penerbangan antar kota tersibuk Jepang kini mulai tersaingi oleh kehadiran kereta api ini. Hanya dalam 3 tahun pertama beroperasi, Shinkansen sudah mengangkut lebih dari 100 juta penumpang, dan angka tersebut terus meningkat. Shinkansen tidak hanya membuat dua kota terbesar Jepang terhubung lebih baik, namun juga membuatnya terasa jauh lebih dekat. Pebisnis dari Tokyo kini bisa menghadiri meeting di Osaka yang berjarak lebih dari 500 km, dan masih bisa kembali sebelum waktu makan malam. Kecepatan dan frekuensi jadwal yang banyak membuat jalur kereta cepat pertama di dunia ini sangat menguntungkan. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa Shinkansen bukanlah sebuah hal yang tidak masuk akal. Namun pencetus tidak mau mengambil resiko dengan teknologi baru, melainkan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah terbukti dan dengan jenius dapat mengintegrasikannya menjadi sebuah sistem yang luar biasa. Rangkaian kereta Shinkansen memiliki desain aerodinamis untuk mengurangi hambatan udara dan kebisingan pada kecepatan tinggi. Motor listrik dengan tenaga dari listrik aliran atas dipasang di seluruh gandar pada setiap rangkaian keretanya. Hal ini memberikan akselerasi yang cepat dan juga membuat penyebaran beban ke rel dapat lebih merata. Dengan kecepatan hingga 210 km per jam, Shinkansen menjadi kereta dengan kecepatan operasi tertinggi pada saat itu. Namun kecepatan bukanlah sebuah tujuan utama dibangunnya Shinkansen. Shinkansen dibangun bukan untuk kebanggaan semata. Shinkansen dibangun untuk meningkatkan kapasitas penumpang di rute Tokyo dan Osaka. Karena itu, jalur Shinkansen dirancang agar dapat menampung 60 perjalanan kereta setiap arah pada setiap harinya. Jumlah yang bahkan terus meningkat hingga ratusan perjalanan kereta hanya dalam waktu beberapa tahun kemudian. Untuk itu, jalur Shinkansen menggunakan bantalan beton dan rel yang setiap batangnya memiliki panjang 1,5 km, dilas menjadi satu rel yang panjang untuk mengurangi guncangan dan kebisingan. Beroperasi dengan kecepatan 210 km per jam, masinis Shinkansen akan kesulitan jika harus memperhatikan persinyalan di tepi rel. Automatic Train Control menjadi solusinya. Sebuah sistem yang mengirimkan informasi persinyalan langsung kepada masinis di dalam kabin, mengatur kecepatan berdasarkan posisi kereta. Seluruh jalur dan lalu lintas Shinkansen dimonitori secara terpusat di Tokyo. Hal ini sangat penting untuk memastikan keamanan perjalanan Shinkansen yang sangat padat. Dan juga sebagai salah satu negara paling rentan gempa bumi, seismometer juga dipasang di sepanjang jalur Shinkansen. Alat ini akan memutus aliran listrik sejak tanda pertama gempa, yang akan secara otomatis mengaktifkan rel darurat kereta. Dan juga untuk memastikan jalur Shinkansen selalu terjaga, sebuah kereta inspeksi khusus yang dijuluki Dokter Kuning akan selalu memonitori kondisi rel dan listrik aliran atas secara rinci dengan alat-alat monitor khusus yang dimilikinya. Kesuksesan jalur pertama Shinkansen menjadikan perpanjangan jalur terus dibangun. Dan hanya dalam beberapa dekade kemudian,
jalur Shinkansen sudah mencapai ke hampir setiap penjuru Jepang. Hadirnya Shinkansen sebagai kereta cepat pertama dunia pada 1964 tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk Jepang saja, namun juga mengubah pandangan negara lain tentang kereta api. Kesuksesan Shinkansen Jepang juga menginspirasi negara lain untuk mengembangkan kereta cepatnya sendiri. Seperti kereta cepat TGV Perancis yang mulai beroperasi pada 1981, dan juga kereta cepat ICE Jerman yang mulai beroperasi pada 1991. Sementara, Amerika Serikat yang berinvestasi besar-besaran untuk jalan tol dan industri kendaraan pribadi 70 tahun yang lalu, hingga saat ini, sama sekali belum memiliki jalur kereta cepat. Setelah lebih dari 50 tahun, kecepatan Shinkansen terus bertambah. Hal ini dimungkinkan dengan hadirnya teknologi konstruksi baru dan juga kereta yang lebih modern. Kereta Shinkansen di rute yang lebih baru kini beroperasi dengan kecepatan hingga 320 km per jam. Meskipun saat ini Shinkansen tidak lagi menjadi kereta tercepat, mementingkan kecepatan saja tidak ada artinya. Tidak ada sistem kereta api lainnya di dunia yang bisa menandingi efisiensi, keamanan, dan ketepatan waktu yang dimiliki Shinkansen. Saat ini, Shinkansen dapat mengantarkan hingga lebih dari 1 juta penumpang setiap harinya. Dan sejak 1964, Shinkansen dapat mempertahankan sebuah rekor yang luar biasa. Melayani lebih dari 10 miliar penumpang dengan tanpa satupun kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Ketepatan waktu yang dimiliki Shinkansen juga luar biasa, dengan rata-rata keterlambatan hanya berkisar dalam beberapa detik saja. Setelah beroperasi hampir selama 70 tahun, kapasitas di jalur Tokaido yang merupakan jalur Shinkansen yang pertama sudah mencapai puncaknya. Dan kini Jepang sedang membangun sebuah jalur kereta cepat berteknologi maglev yang akan memangkas waktu tempuh antara Tokyo dan Osaka menjadi 67 menit saja. Sementara untuk para pencetus yang mempelopori pembangunan Shinkansen pertama 70 tahun yang lalu, merekalah yang akan selalu dikenang untuk menghadirkan sistem kereta cepat paling dikenal, serta memperkenalkan kereta cepat modern kepada dunia.